Oke, baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Udah sarapan belum? Sudah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin meminta tolong kepada Dika untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan Dika dipimpin doanya. Selesai. Terima kasih kepada Dika sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, Ibu lihat-lihat di situ ada bangku kosong. Siapa yang tidak hadir? Oh, Andin. Kemana Andin? Sakit. Oke, kita doakan semoga Andin cepat sehat, jadi bisa berkumpul belajar sama-sama sampai kita lagi besok ya. Oke. Telinganya didengarkan ya. Ibu akan mengabsen. Jika nama yang terpanggil jawab hadir. Yang pertama, Anissa hadir. Dina hadir. Indah hadir. Danu hadir. Oke, berarti cuma satu ya yang tidak masuk ya, karena sakit ya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, betul Danu. Kita minggu lalu belajar mengenai keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat. Jadi kita itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban, dan mempunyai tanggung jawab di masyarakat. Nah, Ibu akan memberitahu dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan kita berdiskusi kelompok, nah nanti kalian dapat melaksanakan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakat kalian dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan gambar-gambar yang Ibu berikan nanti, nah, nanti kalian dapat mengidentifikasi mana itu hak, mana itu kewajiban, mana itu tanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakat dengan tepat. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok itu tadi, kita semua dapat menyajikan hasil diskusi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan benar. Oke. Selanjutnya, kita akan tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya, agar sebelum memulai pembelajaran ini kita lebih konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita pada hari ini mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu hak nggak? Iya, benar. Hak itu kepemilikan. Nah, kita itu, setiap individu memiliki hak, memiliki kewajiban, dan juga memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda mestinya. Nah, ketiganya ini, mereka itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, artinya untuk mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Ketika kita melaksanakan kewajiban, kita harus menyertainya dengan rasa tanggung jawab.
Nah, maka ketika kita melakukan kewajiban dengan rasa tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nah, jadi seperti yang dibilang oleh Dina tadi, pengertian hak itu kepemilikan. Kepemilikan bisa, terus hak juga diartikan sebagai kepunyaan. Nah, kenapa kepunyaan di sini diartikan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, hak itu juga sesuatu yang kita dapatkan atau yang bisa kita terima jika kita telah melakukan kegiatan, yaitu kegiatan itu tadi bersifat kewajiban. Nah, hak itu bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ini maksudnya kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja. Kita tidak boleh nih kita meminta hak kita, tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban. Setelah itu baru kita mendapatkan hak kita. Ya, selanjutnya ada yang tahu kewajiban? Iya, boleh Fani? Keharusan. Iya, kewajiban itu artinya harus. Berarti harus kita lakukan. Kewajiban itu yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, walaupun itu kewajiban, itu tetap mempunyai aturan. Nah, aturan itu harus sesuai dengan yang berlaku di satu tempat. Nah, jadi kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk mendapatkan suatu hak. Maka dari itu tadi Ibu bilang bahwa ketiganya itu saling berkaitan. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Sebelum kita mencontohkan beberapa apa itu tanggung jawab, contohnya seperti apa, hak seperti apa, dan kewajiban seperti apa. Iya, benar, tanggung jawab itu kewajiban menanggung sesuatu. Kita beri aplaus dulu. Oke, sudah tepat ya jawabannya ya. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai kesadaran kita sebagai manusia yang mengerti akan tingkah laku dan perbuatan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Nah, tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu yang mencerminkan kesadaran dan kewajiban. Jadi, ketika kita melakukan kewajiban, kita sadar bahwa di dalam kewajiban itu kita memiliki tanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu adalah berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu ataupun memberi jawaban dan menanggung akibatnya. Nah, tanggung jawab itu bisa kita sebut sebagai cerminan dari kesadaran akan kewajiban. Jadi, ketika kita melakukan kewajiban, kita harus menggunakan rasa tanggung jawab, menggunakan kesadaran kita untuk melakukan kewajiban tersebut. Setelah itu, kita akan mendapatkan hak kita. Itulah mengapa hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu satu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mereka itu saling berkaitan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contohnya. Nah, di sini ada contoh hak. Contoh hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, siapa yang mau mencontohkan? Oke, menyampaikan pendapat. Iya, ketika kita bermusyawarah, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Iya, mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan. Kita berhak mendapatkan rasa nyaman, rasa aman di lingkungan kita ya. Selanjutnya, hak untuk berdampingan dengan warga sekitar. Jadi, kita berhak memiliki tetangga yang baik. Kita berhak untuk
memiliki teman di lingkungan sekitar. Selanjutnya, hak berserikat dan hak berkumpul. Jadi, di suatu masyarakat, kita itu berhak untuk berkumpul dengan anggota masyarakat lainnya. Itu merupakan hak kita sebagai anggota warga masyarakat. Nah, contoh kewajiban sebagai masyarakat. Yang pertama, siapa yang tahu? Iya, mematuhi norma atau aturan. Mematuhi norma atau aturan yang ada di dalam masyarakat itu merupakan kewajiban kita. Jadi ketika kita menjadi warga, itu kita tidak boleh semena-mena di dalam masyarakat itu ya. Setiap kelompok, setiap lingkungan itu, setiap tempat itu memiliki aturan dan norma. Jadi kita wajib untuk mematuhinya. Yang selanjutnya, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jadi kita tidak boleh membuat onar, kita harus menjaga keamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Wajib setiap ikut gotong royong. Ikut gotong royong itu termasuk kita menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihannya juga. Gotong royong membersihkan parit, gotong royong membersihkan masjid, itu termasuk contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Dan kita juga wajib untuk ramah kepada setiap orang. Misal ada tetangga kita sapa, tegur sapa, itu wajib. Salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, contoh tanggung jawab. Ada yang tahu tidak? Apa saja contoh tanggung jawab kita ketika kita menjadi warga masyarakat? Ia bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan. Pernah dengar tidak? Kalau di suatu desa atau suatu RT itu ada penjaga ronda. Nah, biasanya kan itu digilirkan warganya. Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Dan kita juga bisa melakukan kerja bakti. Terus, tanggung jawab kita membayar pajak setiap kendaraan, setiap rumah. Itu kita harus wajib membayar pajak. Kalau untuk kalian di usia kalian yang membayar adalah orang tua. Kita belum mampu ya, karena kalian belum diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi kalian pajaknya masih ditanggung orang tua. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian harus wajib untuk membayar pajak. Selanjutnya, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat agama dan antar umat beragama. Maksudnya kita kan Islam, jadi kita menjaga kerukunan sesama umat Islam. Dan pastinya di sekitar rumah kita ada yang agama lain. Nah, di situ kita harus saling menghormati, kita toleransi, menghargai. Jadi dengan kita bertoleransi, dengan kita menghargai, dengan kita menghormati agama lain, kita sama saja menjaga kerukunan hidup di lingkungan masyarakat. Nah, di sini Ibu berikan beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian perhatikan gambarnya satu-satu ya, sebelum nanti Ibu berikan kalian tugas. Bagaimana? Apa gambarnya sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Oke, good. Anak Ibu pintar-pintar ya. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas per kelompok ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya beranggotakan 6 orang. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini 4. Ini 5. Oke, tolong dibagikan ya.
Sudah semua? Oke. Nah, Ibu kasih kalian mengerjakan waktu 10 menit. Setelah itu kalian berdiskusi dan perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi tugasnya. Oke, sudah 10 menit. Sudah belum? Sudah? Oke. Nah, silakan kelompok 1 jelaskan materinya, presentasikan materinya. Oke, benar sekali ya. Untuk kelompok 1 kita beri A+ dulu. Nah, sudah selesai ya. Semua kelompok sudah mempresentasikannya. Sekarang kita koreksi untuk keseluruhannya. Pekerjaan kalian sudah benar dan sudah tepat. Namun ada beberapa kelompok yang masih ragu, masih kurang percaya diri, masih kurang tegas dalam penjelasannya. Tapi di luar itu semua, Ibu berikan A+ kepada kalian karena kalian hebat, kalian sudah berani, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, setelah itu bagaimana untuk materi hari ini? Apa masih ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah paham, yakin sudah paham? Oke, good. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini, kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, memiliki kewajiban, dan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat, kita harus melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Masa iya kita tidak mematuhi kewajibannya, tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya? Kita ingin memaksakan diri kita untuk mendapatkan hak. Jadi sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Nah, buka halaman 40. Sudah itu buka halaman 40 ya. Itu ada tugas mandiri. Kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul Ibu koreksi untuk penambahan nilai ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita dan materi kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kalian memahami dan berguna ketika kalian menjadi warga masyarakat nantinya yang baik ya. Yang baik, yang bertanggung jawab atas kewajibannya, sehingga kalian mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan. Nah, Ibu akhiri saja. Oke, sebelumnya kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.